Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini saya kedatangan part PC dari COC Komputer yang berkolaborasi langsung dengan Nvidia GeForce. Jadi di sini kita dikirimin Nvidia GeForce RTX 4080 Super, salah satu line up super yang bangkit kembali setelah hiatus 4 tahunan. Selain benchmark performance dan juga gamingnya, nanti kita juga bakalan bahas kelebihan-kelebihan apa aja yang bisa kalian dapetin kalau misalkan kalian pakai GPU dari Nvidia GeForce RTX ini ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai ke penjelasan part list di build kali ini. Untuk prosesor di sini saya dikirimin Ryzen 7 9800X3D. Ini adalah salah satu prosesor untuk gaming yang paling kenceng nih untuk saat ini. Prosesor ini udah memiliki 8 core dan juga 16 thread dengan TDP rating yang cukup rendah di 120 watt. Udah deh, pokoknya pilihan paling bener misalkan untuk prosesor, misalkan kalian ngejarnya performa maksimal untuk di gamingnya, kalian langsung aja ambil aja si 9800X3D ini. Nah, selanjutnya untuk motherboard. Untuk motherboard saya juga dikirimin motherboard dari ASRock. Ini adalah yang seri X870E Nova Wi-Fi. Salah satu motherboard high-end dari ASRock ini bisa menjadi salah satu pilihan yang bagus ya buat kalian yang ingin rakit sistem high-end dengan menggunakan prosesor Ryzen AM5. Motherboard ini juga dari segi konfigurasi VRM-nya pun udah sungguh sangat powerful banget. Di sini kita udah diberi 20+2+1 power phase-nya, yang artinya untuk prosesor Ryzen 9 pun ini udah pasti stabil banget untuk di motherboard ini. Selain itu, motherboard ini juga udah support PCIe Gen 5 X16 untuk GPU-nya. Jadi untuk GPU RTX 50 series yang bakalan keluar sebentar lagi, ini udah yang pasti support di motherboard ini. Lalu untuk urusan SSD NVMe, di sini kita udah disediakan 5 buah slot dengan konfigurasi yang beda-beda. Ada 1 slot Gen 5, ada 3 slot Gen 4, dan juga ada 1 slot Gen 3. Jadi buat kalian yang butuh banyak banget slot storage, pastinya udah aman banget ya kalau misalkan kalian pakai motherboard ini. Lalu seperti biasa, di 2025 ini kayaknya udah serba easy ya. Jadi untuk GPU dan juga NVMe juga kita udah nggak perlu lagi susah-susah karena kita udah ada easy release untuk GPU, dan pemasangan NVMe juga udah benar-benar tools alias nggak perlu pakai obeng atau nggak sekrup lagi. Lalu untuk I/O portnya pun juga di sini kita udah dikasih berlimpah banget ya. Kita di sini udah dikasih 10 slot USB-A, ada 2 slot USB Type-C yang udah USB 4, ada 5 GB Ethernet port, Wi-Fi 7, HDMI, Clear CMOS dan juga BIOS flashback button, dan juga ada input/output untuk audio. Nah, selanjutnya untuk memori atau enggak RAM, di sini saya memakai RAM dari tim T-Force Extreme RGB dengan kapasitas di 32 GB dengan speed di 6000 MHz dan juga timing di CL30 yang udah menjadi benar-benar sweet spotnya banget untuk prosesor Ryzen ini. Di sini juga kita memakai RAM yang berwarna hitam yang namanya ini Narvik Black, dan saya juga udah seneng banget dengan RGB-nya yang dihasilkan oleh RAM ini yang benar-benar diffuse dan juga lebih smooth lagi warnanya. Selanjutnya untuk SSD, di sini saya memakai SSD dari Team Group dengan seri G50. NVMe ini udah ada di Gen 4, tapi emang bukan yang paling kencang untuk di kelasnya. Kita di sini pakai ini aja karena emang fungsi utamanya hanya untuk sistem, jadi kita nggak mau terlalu overkill di bagian sistemnya yang nggak perlu terlalu kencang-kencang banget. Untuk speednya sendiri kita di sini udah bisa ngedapetin read speednya ini up to 5000 MB per detik dan juga write speednya up to 4800 MB per detik, yang which is udah cukup banget untuk sistem. Untuk GPU saya juga dikirimin dari Nvidia, ini adalah Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Dan kebetulan saya juga dikirimin Nvidia GeForce RTX 4080 Super dari brand Zotac dengan seri M-nya. Nvidia GeForce RTX 4080 Super ini udah memiliki VRAM di 16 GB dengan memori di GDDR6X. Dengan VRAM yang gede, yang jelas kita bisa pakai resolusi yang lebih tinggi, tekstur yang lebih mentok kanan juga, dan buat produktivitas jelas lebih nyaman untuk pekerjaan 3D render dan capable banget untuk urusan AI. Untuk penggunaan listriknya sendiri, Nvidia GeForce RTX 4080 Super ini memiliki TDP rating di 320 watt, jadi harap sesuaikan juga power supply kalian bagi kalian yang ingin pakai GPU ini ya. Dan seperti yang udah kalian tahu, Nvidia GeForce RTX 4080 Super ini udah jelas banget diperuntukkan untuk kalian gamers yang ingin gaming di resolusi 4K. Karena secara performance GPU ini udah bisa banget ngedeliver performance yang benar-benar smooth banget di resolusi 4K walaupun dengan settingan grafik yang mentok-mentok kanan kalau nggak mendekati maksimal. Ditambah lagi dengan fitur-fitur dari Nvidia seperti DLSS atau enggak Deep Learning Super Sampling yang bisa ngebantu kalian untuk ngedapetin FPS yang lebih tinggi dan juga gameplay yang lebih smooth dengan menggunakan teknologi AI upscaling ini. Ditambah juga dengan teknologi frame generation yang bisa memberikan FPS hingga 2 kali lipat dari baseline ketika kita tidak mengaktifkan DLSS frame generation. Dengan adanya DLSS frame generation juga yang pastinya ada latency yang makin bertambah. Maka di sini juga Nvidia udah siap banget dengan
dengan Nvidia Reflex-nya, salah satu fitur dari Nvidia yang bisa ngebuat latency dari PC kalian yang lebih rendah, yang hasilnya gamenya bakalan lebih responsif dan kalian bisa ngedapetin performance yang lebih enak, apalagi untuk dipakai di games FPS kompetitif. Dan gak kalah pentingnya juga nih, buat kalian yang suka gaming sekalian streaming kalau nggak recording, Nvidia GeForce RTX pun sudah menyediakan AV1 encoder buat kalian nih. AV1 encoder ini jauh lebih efisien dan juga kualitasnya yang diberikan bakalan lebih bagus dan lebih jernih lagi dibandingkan dengan encoder H264 atau enggak H265 yang pada umumnya dipakai untuk saat ini. Dengan bitrate yang sama kalian bisa ngedapetin kualitas gambar yang lebih jernih lagi dan terutama bakalan lebih enak lagi untuk dilihat atau enggak ditonton oleh para viewers kalian ya. Nah, selain itu juga Nvidia udah memberikan banyak sekali fitur-fitur yang lainnya yang terintegrasi di dalam satu program, yaitu adalah Nvidia App. Di sini kalian udah bisa nemuin fitur-fitur Nvidia lainnya seperti GeForce Now, Nvidia Broadcast, Nvidia Canvas, iCAD, FrameView, Chat RTX, dan lain-lainnya di dalam Nvidia App ini. Nah, kalau untuk masalah performance benchmarknya, nanti kita juga bakalan liatin nih gimana performa Nvidia GeForce RTX 4080 Super ini ketika kita pakai gaming di resolusi 4K dan juga 2K ya. Oke, selanjutnya untuk CPU cooler. Untuk coolernya di sini saya memakaikan CPU cooler dari Montech Hyperflow ARGB yang berukuran di 360 mm. Cooler ini menjadi salah satu best performing cooler dari secara harga dan juga performance cooling yang diberikan karena kita di sini udah memakai fan yang lebih tebal yang ada di 28 mm dengan RPM yang cukup tinggi di 2200 RPM yang bisa menghasilkan tentunya performance cooling yang lebih bagus banget. Selain itu juga Montech juga udah kasih garansi 6 tahun yang pastinya buat kalian yang pakai cooling ini udah bisa dijamin aman banget lah yang pastinya. Selanjutnya untuk power supply, di sini kita nyobain juga nih power supply keluaran terbaru dari Montech, yaitu Montech Titan PLA dengan kapasitas di 1000 watt dan tentunya udah bersertifikasi 80 plus platinum juga ya. Lalu power supply ini juga udah jelas ya, pasti support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1 untuk GPU Nvidia RTX yang terbaru. Dengan OEM dari Seasonic yang pastinya power supply ini bukan power supply yang biasa aja, dengan jeroan yang udah full kapasitor dari Jepang dan tentunya garansi yang diberikan Montech selama 10 tahun bisa ngebuat power supply ini menjadi investasi jangka panjang untuk kedepannya. Dan yang terakhir kita bakalan bahas casing PC-nya. Di sini saya dikirimin dari Montech juga nih. Kita bakalan pakai casing dari Montech King 65. Ya, kurang lebih casing ini mirip banget dengan kakaknya King 95. Tetapi di King 65 ini kita ngedapetin case yang lebih kotak-kotak dan nggak banyak curve panel seperti kakaknya si King 95. Selain itu juga di King 65 ini kita hanya diberi 3 buah fan aja, 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Nggak dikasih 6 seperti King 95 dan untuk jenis fan-nya pun kita di sini dikasih yang bukan seri AX atau nggak RX seperti di King 95. Untuk Montech King 65 ini juga masih tetap memakai desain dual chamber aquarium case ya. Jadi untuk penempatan power supply ini masih tetap ada di belakang motherboard, jadi untuk kabel-kabel yang pastinya nggak akan kelihatan dari bagian depan. Nah, untuk support motherboard pun kita di sini sama banget ya dengan King 95. Kita bisa memakai motherboard up to ATX. Jadi untuk motherboard MATX dan juga ATX yang pasti udah bakalan bisa masuk. Nah, untuk support fan-nya di casing ini di bagian depan samping kita juga udah dikasih 2 buah reverse fan 140 mm untuk intake dan di bagian depan samping ini juga kita bisa pasang radiatornya up to 240 mm. Untuk di bagian bawah kita di sini juga bisa pasang 3 buah 120 mm, tapi sayang sekali masih belum bisa pasang radiator ya di bawah sini. Dan di bagian atas kita juga bisa pasang 3 buah 120 mm atau enggak radiator yang berukuran di 360 mm seperti liquid cooler yang bakalan kita pakai di build kali ini. Lalu di bagian belakang juga kita udah dikasih 1 buah fan 120 mm untuk exhaust juga. Lalu untuk support storage-nya di casing ini juga kita udah bisa pasang up to 2 buah harddisk yang berukuran 3,5 inci di belakang sini dan juga up to 5 buah harddisk atau enggak SSD yang berukuran di 2,5 inci. Dan seperti sama dengan King 95 di sini juga kita udah include dengan fan dan juga ARGB hub langsung dari Montech-nya. Jadi buat nambah fan untuk bagian bawah kalian udah nggak perlu khawatir lagi untuk membeli hub terpisah lagi ya. Nah, begitu sih untuk part-part yang bakalan kita pakai di build kali ini. Untuk total harga partnya kalian bisa langsung aja cek di monitor. Nah, untuk semua part yang di sini tentunya kalian juga bisa langsung dapetin aja di official store-nya COC Komputer ya. Untuk offline store-nya kalian bisa langsung datang aja ke Mangga Duomo di lantai 3 nomor 34 atau juga online store-nya yang udah tersedia di marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee.
Jadi untuk masalah garansi dan part-partnya juga ini udah bisa dijamin bergaransi resmi dan juga mudah banget untuk klaim garansi, karena untuk support after salesnya juga bakalan dibantu oleh admin COC untuk bantu garansiin barang kalian misalkan ada problem. Lalu untuk GPU-nya juga kalian juga bisa langsung aja cek ke GeForce Official Store yang ada di marketplace Shopee, dan misalkan kalian nggak pengen ribet lagi ke berbagai macam toko, di GeForce Official Store juga kalian bisa request satu set PC pre-built yang speknya udah dibikinin oleh GeForce Official Store, atau enggak custom spec PC yang part-partnya bisa sesuai dengan keinginan kalian juga, pastinya masih bisa banget di GeForce Official Store. Nah oke deh, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
All units, suspect has evaded patrol. Resume search immediately. Suspect's vehicle has been located. Details have been sent. Captain Watanabe. Did you take him down yet? No. We're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? This is the swine. Think of it like a set of instructions that can fix the world. Sounds complicated. We need light. It's everywhere. Noticed your, Oke, alhamdulillah build kali ini udah beres nih. Jadi gimana nih menurut kalian untuk build yang satu ini? Menurut saya build ini udah cakep banget sih ya. Buildnya udah full hitam dengan aksen RGB yang bisa dibilang nggak terlalu norak-norak banget sih. Saya juga menyesuaikan RGB-nya dengan warna motherboard yang warnanya antara biru dan ungu. Jadi di sini saya set warna RGB-nya ke ungu dan akhirnya tampilannya pun udah cukup selaras dan lebih kece lah ya, nggak nabrak-nabrak warnanya. Kalau ngomongin casingnya, ini overall kurang lebih mirip banget dengan kakaknya King 95. Dari secara build quality yang mirip banget dengan King 95 yang udah bagus banget, cuman emang perbedaan yang kelihatan bangetnya sih dari bentuk casingnya yang lebih normal atau enggak boxy layaknya PC casing aquarium pada umumnya seperti Liandi dan lain-lainnya. Nah, lalu dari performance liquid coolernya juga yang bisa dibilang udah oke banget nih untuk ngedinginin 9800 X3D yang jarang banget nyampe nyentuh di 60 derajat walaupun kita pakai gaming. Jadi ini cooler udah pasti bakalan aman banget lah ya. Kalau masalah performance untuk GPU-nya seperti yang kita lihat tadi, Nvidia GeForce RTX 4080 Super ini udah bisa banget deliver performance yang enak banget ketika kita main di resolusi 4K sekalipun. Dengan ditambahnya juga fitur dari Nvidia seperti DLSS 3 dan juga DLSS frame generation yang bisa ngebuat frame rate makin besar lagi dan menghasilkan experience gaming yang lebih smooth dan juga lebih menyenangkan. Dan nggak perlu juga khawatir dengan latency-nya karena di sini juga kita udah diberi fitur Nvidia Reflex yang bisa nurunin overall latency dari PC kita. Jadi ketika kita pakai gaming pun lebih berasa lebih responsif lagi. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk di build PC kali ini. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Dan sekali lagi thank you banget buat COC dan juga Nvidia GeForce yang udah mensponsori video kali ini, dan terima kasih juga kepada kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk rakitan PC kalian. Apabila dari kalian ada yang ingin bertanya-tanya seputaran rakit PC atau enggak ingin rakit PC di channel ini, boleh langsung hubungi saya aja. Untuk detailnya ada di deskripsi. Nah, oke deh, sekian untuk video kali ini. Nama saya Lambang. Terima kasih banget udah nonton. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.